Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan menjelaskan. Jadi masih lanjutannya dari materi yang sebelumnya. Jadi mohon disimak ya. Terima kasih. Nah, kalau pada materi sebelumnya Anda belajar tentang keterampilan membuka pembelajaran, sekarang lanjutannya adalah keterampilan dalam menjelaskan pelajaran. Jadi, keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran merupakan sebuah proses menyampaikan informasi secara lisan yang terorganisir, sehingga penyampaiannya itu berjalan dengan urut atau runtut, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara yang satu dengan yang lain, sehingga akan tercipta suatu pemahaman yang diharapkan seorang guru tersebut terhadap siswanya. Nah, ciri-ciri utama dari kegiatan menjelaskan ini adalah kita bisa menyampaikan informasi yang sudah direncanakan itu dengan baik dan disajikan dengan runtut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Nah, memberikan penjelasan itu merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi di kelas dengan peserta didiknya. Nah, biasanya kan guru lebih mendominasi pembicaraan. Nah, diharapkan guru itu lebih mengeksplorasi dalam pembelajaran sehingga agar tercipta pembelajaran yang bersifat student centered learning. Jadi tidak berpusat hanya dari guru saja. Karena tujuan dari kegiatan menjelaskan ini adalah agar membuat peserta didik dapat berpikir logis, kritis, sistematis. Jadi nggak cuman menerima begitu saja. Dan yang kedua, diharapkan siswa ini, peserta didik ini akan mempunyai jiwa yang berpikir positif dan konstruktif gitu. Nah, lalu tujuan dari kegiatan menjelaskan ini juga agar kita memberikan pengertian dan memahamkan suatu pelajaran sehingga siswa itu tidak multitafsir. Multitafsir itu artinya adalah kayak salah paham. Jadi terlalu banyak definisi-definisi yang berbeda. Maka dari itu guru berkewajiban menjelaskan. Jadi agar yang ditangkap oleh siswa yang satu dengan siswa yang lain itu sama. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan menjelaskan itu tadi adalah untuk melatih peserta didik agar mandiri dalam proses belajar dan bisa menentukan keputusan sendiri. Dan untuk lebih melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah. Jadi dia ikut berpikir, jadi tidak hanya diam, pasrah, menerima jawaban begitu saja. Nah, selanjutnya prinsip dari kegiatan menjelaskan. Yang pertama adalah penjelasan itu bisa diberikan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi tergantung dengan keperluannya. Lalu penjelasan yang disampaikan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalkan hari itu tujuan pembelajarannya adalah memahami segitiga. Ya berarti yang dijelaskan ya terkait materi segitiga. Tidak membahas lingkaran, tidak membahas persegi, agar sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu tadi. Kemudian penjelasan materi itu harus sesuai dengan kebutuhan dan bermakna, jadi tidak berlalu begitu saja, nggak udah cuma lewat masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kenapa? Agar menghindari teacher center learning. Maka itu tadi harus ada interaksi antara siswa dengan guru ketika ada kegiatan menjelaskan ini. Jadi misalkan ketika guru menjelaskan, sesekalilah siswanya itu dipancing sebuah pertanyaan agar ikut mikir. Jadi nggak hanya guru aja yang ngasih contoh, guru aja yang menjelaskan gitu. Jadi diharapkan dalam kegiatan menjelaskan ini juga terjadi interaksi antara siswa dan peserta didik. Nah, prinsip dari kegiatan menjelaskan selanjutnya adalah ketika kita menjelaskan sebuah materi itu sebaiknya disampaikan dengan latar belakang dan kemampuan setiap peserta didik. Jadi kan dalam satu kelas itu kan latar belakang dan kemampuannya itu pasti beragam. Nah, jadi gunakan aja bahasa, cara, metode yang sekiranya itu bisa diterima oleh
seluruh peserta didik. Jadi bahasanya itu nggak usah terlalu tinggi lah. Gunakan bahasa yang mudah dicerna oleh siswa dari berbagai kalangan. Nah, selanjutnya penjelasan dapat diselingi dengan kegiatan tanya jawab. Nah, itu tadi agar tidak tercipta teacher center learning. Jadi siswanya dipancing dengan diberikan pertanyaan. Bisa juga misalkan kita ngasih pertanyaan, terus ada siswa itu menjawab. Nah, misalkan keliru, nah kita lemparkan lagi ke teman yang lain, mungkin bisa membenarkan. Jadi tidak langsung kita beri penjelasan bahwa ini loh jawabannya benar tuh kayak gini, enggak. Jadi kita pancing dulu ke siswa yang lain, jadi agar ada interaksi. Nah, kemudian ketika menjelaskan itu bisa dikembangkan dari pertanyaan peserta didik. Misalkan ada peserta didik yang bertanya, nah dari situ penjelasannya bisa dikembangkan lagi. Jadi misalkan awalnya belum menjelaskan itu, ketika ada peserta didik yang bertanya, nah kita bisa tuh masukkan lagi materi yang mau disampaikan dari dari pertanyaan peserta didik yang diajukan itu tadi. Nah, komponen keterampilan dalam menjelaskan itu ada beberapa. Yang pertama adalah gerakan dan gaya mengajar yang bervariasi. Jadi gerak-gerik tangan, kepala, badan itu sebaiknya itu sifatnya fleksibel dan variatif. Jadi nggak monoton, cuman berdiri jegideg di depan kelas itu udah nggak zaman ya. Guru sebaiknya kesana kesini gitu. Tapi yang nggak keluar kelas juga, maksudnya ya masih di dalam area kelas. Nah, guru itu sebaiknya berpindah-pindah ke belakang sambil ngecek siswa, ke depan, ke kanan, ke kiri. Jadi leher siswanya itu ikut gerak-gerak gitu loh. Jadi nggak cuma diem aja melihat gurunya yang berdiri mematung di depan kelas. Nanti dia lama-lama lehernya juga kejul loh, kasihan. Terus yang kedua, intonasi suara guru itu harus bervariasi. Jadi volumenya itu yang pertama harus dapat didengar oleh satu kelas. Jadi nggak lirih, bisik-bisik kayak rasan-rasan, nggak denger yang belakang, kasihan. Jangan juga teriak-teriak kayak marah-marah, takut siswanya. Terus kemudian guru itu juga harus bisa mengendalikan tinggi, rendah, cepat, lambat, itu terkendali. Kemudian yang bahasa komunikatif itu jangan lupa harus ada penghargaannya. Keren, bagus, pinter kamu, cakep. Nah, itu juga disampaikan dengan nada suara yang menyenangkan. Nggak ngomong bagus, cakep, keren. Nah, yang nggak nyampe pesannya, ya disampaikan dengan nada yang sesuai untuk memuji itu tadi. Sehingga perasaan emosional peserta didik itu nanti itu ikut main gitu loh. Jadi nggak cuman monoton aja, lempeng-lempeng aja gitu. Nah, kemudian gunakan bahasa dan yang bermaknanya itu bahasa yang maknanya itu mudah diterima oleh peserta didik. Jadi ketika guru ngomong itu dia nggak, ini apa sih maksudnya, nggak gitu. Jadi ada pesan yang tersampaikan. Nah, lalu mengadakan perubahan isyarat atau mimik. Mimik ini artinya raut muka ya, bukan mimik susu, mimik teh, mimik kopi, bukan. Jadi ini wajah. Nah, ekspresi wajah seorang guru itu ketika berbicara itu sebaiknya menunjukkan keseriusan, keyakinan, dan ketulusan. Jadi sayang gitu loh sama siswanya. Kemudian jangan menunjukkan perubahan wajah di dalam kelas ketika ada permasalahan sebelumnya, baik di kantor atau di rumah. Jadi kalau lagi galau, lagi bete, lagi sedih, itu nggak usah dibawa ke kelas, karena nanti mempengaruhi aura guru. Aura seorang guru nanti itu terpengaruh. Jadi siswanya itu kayak dapat negatif vibes gitu loh. Kasian kan, padahal kan mau belajar tapi malah lihat gurunya bete. Gitu. Jadi sebaiknya meskipun Anda dalam kondisi apapun, itu tetap tampilkan jiwa positif Anda di dalam kelas. Nah, kemudian perubahan mimik itu tadi juga sesuaikan dengan tujuan Anda ketika menekankan sebuah materi, ketika membaca, ketika membujuk, ketika memotivasi, menegur, memberi sanksi. Itu juga mimiknya tuh beda-beda, tapi berubah dengan teratur, nggak drastis gitu loh, kaget nanti siswanya. Lalu yang keempat,
melayangkan pandangan kepada seluruh peserta didik. Jadi semua siswanya itu dilihat dari ujung sana sampai ujung sini, dari depan sampai belakang. Itu tuh dilihat semua. Pandangan mata itu kepada peserta didik, nggak lihat ke tembok, nggak lihat ke bawah, nggak lihat plafon, nggak lihat jendela. Jadi fokus lihat peserta didiknya, tatap matanya, begitu. Kemudian dilakukan berpindah-pindah loh ya, nggak cuma lihat satu siswa aja, ya semua merata dilihat. Terus guru itu harus bisa menguasai kontak mata dengan siswanya, karena kalau kita ngomong sama orang itu kan, kalau ada kontak mata, apa yang kita ucapkan itu kan yang mendengarkan itu terasa gitu loh. Jadi ikut meyakini apa yang disampaikan oleh guru tadi. Lalu pemenggalan frasa harus tepat sehingga mendukung dari makna yang disampaikan. Jadi diharapkan dalam menjelaskan itu suku kata, kalimat, dan pemenggalannya itu harus jelas sehingga siswa dapat menerima. Kemudian kosakata yang digunakan itu sesuaikan dengan tahap perkembangan psikologisnya. Tentu kosakata yang digunakan untuk anak SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Jadi disesuaikan dengan kondisi usianya saat itu. Lalu hindarilah kalimat yang tidak lengkap, sehingga itu artinya itu gantung, maknanya itu nggak jelas, kayak aduh ini apa sih maksudnya gitu. Jadi tidak sampai siswanya itu bertanya-tanya. Kemudian tuh ketika kita menjelaskan itu jangan ragu, pede aja lah pokoknya. Karena kalau kita ragu, siswanya akan ikut ragu. Jadi kayak bener lah ini yang disampaikan gitu. Jadi udahlah, pede aja. Jadi jangan sampai ngasih contoh itu ya kayak gitulah, ya kira-kira begitulah. Nah, kira-kiranya itu ya bagaimana, kayak gitunya itu yang kayak gimana, karena setiap siswa itu kan beda-beda mikirnya. Jadi kasihlah istilah yang pas gitu loh, yang tidak membuat siswa ragu. Jadi siswa itu yakin bahwa oh itu benar gitu. Selanjutnya, memberi waktu senyap dalam berbicara. Maksudnya gimana tuh? Jadi dalam kegiatan menjelaskan itu sengaja kita mengadakan diam sejenak pada saat yang tepat untuk membuat pembicaraan guru menjadi lebih jelas. Jadi agar siswanya itu bisa menyerap dulu gitu loh, dikit-dikit dipahami. Jadi nggak langsung jebret dijelaskan semuanya tanpa jeda sedikit pun. Nanti siswanya itu mumet dia. Terlalu banyak yang diterima. Jadi kasihlah jeda, habis menjelaskan ini diam sejenak biar siswanya itu menyerap dulu. Nah, kemudian tujuannya memberi waktu jeda itu tadi juga agar siswanya itu ikut mikir. Kan sambil mencerna itu tadi kan dia sambil mikir. Oh, jadi tadi maksudnya begini sehingga begini. Nah, terus ada perlambatan bicara untuk hal-hal tertentu. Jadi ketika kita akan menekankan sesuatu itu agar lebih nyampe, itu dilambatkan bicaranya. Jadi agar nyantol di otak siswanya, begitu. Jadi yang diomongkan oleh guru itu nggak sia-sia. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Jadi pada definisi, pada contoh, nah itu kita berikan tekanan pada penjelasan tersebut. Karena kan itu kan penting ya. Definisi, contoh itu kan penting agar dipahami oleh siswa. Nah, pada bagian itu diberi penekanan. Nah, kemudian jangan lupa kita tanya kembali kepada siswanya. Poin-poin yang penting itu tadi kita pancing. Kira-kira dia masih ingat enggak dengan apa yang kita jelaskan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait keterampilan dalam menjelaskan. Nah, mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda. Kemudian terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.